Naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Eee, ini adalah materi terakhir sebelum UTS tentunya. Sebelum saya menerangkan materi ini, saya mohon maaf terlebih dahulu karena sebagian besar tugas Anda di minggu kelima kalau nggak salah itu ada tugas kan, nggak ada kuis. Nah, sebagian besar belum saya periksa, tapi sebagian kecil sudah saya periksa. Jadi yang sudah saya periksa, mungkin nilainya sudah tahu gitu. Yang belum saya periksa mohon maaf nanti saya periksa. Oke, eee, pada materi kali ini sebenarnya kita tidak belajar lagi yang namanya teori, karena untuk teori saya cukupkan sampai sini, sampai week yang ke-6 ya, week ke-6 itu masih teori. Jadi untuk teori saya cukupkan sampai itu aja. Nah, kali ini kita justru akan mengaplikasikan teori yang sudah kita pelajari dari week 1 sampai week 6. Gitu, yaitu kita akan mencoba menganalisis kata menggunakan pendekatan morfologi. Biasanya, morfologis itu kalau menganalisis kata, mereka menggunakan yang namanya word tree diagram. Oke, saya akan ngasih contoh yang simpel-simpel saja dulu, random saja. Di sini saya tetap punya contoh kata agreement. Nah, apabila kita akan menganalisisnya, biasanya, para ahli morfologi menganalisis kata menggunakan word tree diagram. Mungkin sebagian sudah pernah melihat atau saya sudah pernah perlihatkan bentuk dari word tree diagram itu. Hanya saja kalau dulu saya belum memperlihatkan bentuk yang lengkap. Kali ini kita akan memberikan atau melakukan analisis dengan word tree diagram yang, lebih lengkap dari yang pernah saya tunjukkan kepada Anda. Caranya gampang banget, untuk menganalisis kata agreement ini, Anda harus menghitung dulu berapa jumlah morfem yang ada dalam kata agreement ini. Tentu saja ngitungnya mudah banget, kita cari root-nya, ya dalam hal ini adalah agree, dan hanya ada satu afiks yang dalam hal ini adalah suffix ya. Nah, ini jadi ini hanya terdiri atas 2 root. Jangan lupa karena ini suffix, bubuhkan tanda ini, gitu, tanda tanda strip seperti ini, tanda garis seperti ini ya, yang menunjukkan bahwa ini nempel ke base yang sebelumnya, gitu. Jadi jangan ketukar, kalau suffix garisnya di sini, sebelumnya. Kalau prefix sebaliknya garisnya sebelumnya. Nah, kalau tandanya di sini garisnya berarti harus nempel ke base yang ada sesudahnya, gitu. Jadi jangan tertukar-tukar. Jadi garisnya karena ini suffix, garisnya sebelah sini. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah sorry, yang perlu Anda lakukan adalah menarik garis lurus seperti ini. Oke, kita kasih garis lurus seperti ini. Dua-duanya kita kasih garis lurus dulu. Oke, ini agak miring-miring dikit gak apa-apa ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Anda harus menentukan apakah agree ini kelas katanya apa, kemudian ini adalah suffix ya. Jadi tentukan apa kelas kata dari agree ini apa, Anda harus tahu gitu. Karena kelas katanya adalah verb, maka Anda bubuhkan saja V yang menandakan bahwa kelas kata dari agreement ini adalah verb. Selanjutnya, karena affix dalam hal ini adalah suffix, Anda bubuhkan saja sub di sini gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda menarik garis lagi, garis yang menghubungkan antara agree dan agreement, yang menunjukkan bahwa agreement itu adalah gabungan dari agree dan men. Nah, garis ini aja. Jadi kedua garis ini menunjukkan bahwa agreement ini adalah gabungan dari agree dan men. Itu ya, seperti itu gampangnya. Untuk selanjutnya Anda juga harus memberi tanda bahwa agreement ini kelas katanya apa. Karena kelas katanya noun, bubuhkan saja tanda N sebelah sini. Gitu. Nah,
Ini belum selesai, karena seperti yang telah Anda pelajari, Anda juga harus membedakan antara derivation dan inflection. Nah, untuk membedakan apakah ini derivational atau inflectional, Anda cukup membubuhkan kalau ini inflectional, Anda cukup membubuhkan tanda I seperti ini. Atau kalau ini adalah derivational, Anda cukup membubuhkan tanda D seperti ini, yang menunjukkan bahwa ini adalah derivational. Nah, sekarang kita cari tahu dulu, ini inflectional atau derivational. Tentu saja sudah Anda pelajari, gampang banget untuk menentukan kalau ini adalah inflectional atau derivational, Anda tinggal, menghitung atau tinggal menganalisis ya, apakah agree dan agreement ini merupakan member dari leksim yang sama. Kalau mereka adalah member dari leksim yang sama berarti inflectional, men-nya. Tapi kalau agree dan agreement ini merupakan member dari leksim yang berbeda, berarti ini adalah derivational. Ya kita lihat saja, anggota leksim dari agree apa saja? Agree, agrees, agreed, dan agreeing. Ternyata tidak ada agreement. Nah, agreement ini anggota leksim yang berbeda lagi. Leksimnya adalah leksim agreement. Anggotanya hanya ada 2, yaitu agreement dan agreement. Pakai S, agreements. Karena agree dan agreement ini merupakan leksim yang berbeda, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa men-nya itu dari rational gitu. Beda kasusnya akan sangat berbeda jika yang kita analisis adalah kata agreed misal. Nah, kalau ini misal kalau kita analisis kata agreed, sufiksnya ini bukan derivational tapi inflectional. Kenapa? Karena agree dan agreed merupakan, anggota leksim yang sama yaitu leksim agree. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Kalau yang atas ini derivational karena agree dan agreement berbeda leksim. Yang ini inflectional, ed-nya gitu atau the sama saja. Anda boleh ed, boleh the untuk kasus ini. Jadi ini the-nya ini adalah, inflectional suffix karena apa? Karena agree dan agreed merupakan anggota leksim yang sama. Itu saja, sementara kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, tapi saya pause dulu.